Halo. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dikenalkan Pak namanya dengan siapa dan di mana? Nama saya Sutarjo, tinggal di Bekasi Pak Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Ya tadi baru baca WA Bapak, katanya ada keajaiban yang dirasakan. Boleh diceritakan awal mulanya gimana Bapak mengenal salawat? Ini saya cerita pribadi saya dulu Pak Ustadz. Boleh, boleh, boleh. Sebenarnya saya ini jelek-jelek pengusaha Pak Ustadz. Masya Allah, pengusaha apa Pak? Boleh tahu pengusaha apa? Konveksi tas koper umroh haji di rumah. Oke. Saya juga punya toko perlengkapan polisi Pak Ustadz. Oke. Cuman pandemi ini terpuruk semua. Udah bener-bener bangkrut ya Pak Ustadz. Konveksinya tutup, tokonya juga tutup. Oke. Karena memang pemasukannya udah amin Pak Ustadz. Gitu. Iya. Oke. Ya akhirnya ini saya potong aja Pak Ustadz, singkat ceritanya, terus saya ikut temen kerja di properti. Tapi kok cara kerjanya nggak serg sama nurani saya Pak Ustadz. Kalau bisa itu juga baru. Kenapa nggak serg? Karena ya sistemnya wah main sogok-sogokan dan segala macam lah Pak Ustadz. Oke. Dari mulai maaf orang-orang bank segala macam tuh ada itu. Oke, terus? Makanya saya nggak serg, akhirnya saya keluar memutuskan untuk udahlah gym di rumah ya, biarin Allah, terserah Allah mau jadiin apa, saya begitu Pak Ustadz. Nah, kemarin tuh nggak sengaja saya buka YouTube, itu channel Pak Ustadz nongol gitu loh. Kapan Pak? Seminggu yang lalu atau sebulan yang lalu, udah berapa lama lihatnya? Kalau Desember kemarin, Desember 2021. Oh iya, terus gimana? Belum lama Pak Ustadz, belum lama. Terus terus langsung diamalkan? Iya, makanya pas saya sering buka Pak Ustadz, kalau mau tidur pasti saya buka. Makanya saya sering komentar, itu nama saya kalau di YouTube tuh Wira Tactical Kelapa 2. Tuh saya pasti komentar, suatu saat nanti saya yang akan testimoni. Saya bilang begitu doang Pak Ustadz. Ternyata bener ya Pak ya, testimoni juga akhirnya. Alhamdulillah luar biasa Pak Ustadz lah. Mulai sejak Desember saya ngelihat pertama kali Pak Ustadz, langsung saya amalkan gaspol. Nggak tanggung-tanggung, ada banyak amalan lah. Salah satunya ya sholawat Jibril itu. Bapak berapa banyak ngamalkan waktu awal mula? Berapa banyak Bapak baca? Ya, 2 minggu pertama paling saya cuma bisa 1000 Pak Ustadz. Oke. Tapi kok ini belum ada tanda-tanda, saya bilang begitu. Oke. Udah saya gaspol lagi, saya tambahin minimal 5.000 sampai sekarang. Aha. Minimal. Iya. Kadang ya 6.000, 7.000, 8.000, tapi saya hitung minimal 5.000 lah harus saya dapat sehari. Begitu. Nah, terus? Nah, keajaibannya itu Pak muncul di Februari ini juga, bulan Februari ini. Setelah 2 bulan yang ngamalin ya, baru muncul. Iya betul Pak Ustadz, betul. Tapi saya juga tahajud nggak putus, sedekah subuh juga nggak putus. Oke. Cuman itu doang, terus sholawat sajaratul nuhud juga nggak putus. Terus doa Nabi Yunus habis maghrib juga nggak putus. Udah saya geber semua Pak Ustadz. Namanya saya orang awam segala macam, tapi yang penting ini gampang, ini mudah. Udah saya jalankan, saya amalkan begitu Pak Ustadz. Iya. Kalau yang sulit-sulit mungkin saya juga nggak bisa. Oh ini gampang, cuman ngabisin waktu, saya bilang gitu. Daripada bengong, udah saya gas Pak Ustadz. Nah, itu di awal Februari lah. Saya emang masih punya sisa tanggungan bank itu 117 juta Pak Ustadz. Ada saldonya? Tapi saya ada saldonya di bank 117 juta? Bukan saldo Pak Ustadz, utang saya di BRI. Oh, utang. Iya, pinjaman Pak Ustadz. Itu saya sisa pinjaman. Kan kemarin kan saya penangguhan karena COVID kan Pak Ustadz. Nah setelah saya tanyain orang BRI, ya masih ada sekitar 117 juta kalau mau dilunasin. Orang BRI-nya bilang begitu Pak Ustadz. Saya bilang pulang dari BRI itu saya bilang bismillah lah. Insya Allah pasti saya bisa. Cuman gitu doang doa saya Pak Ustadz. Alhamdulillah saya megang cuman duit ya dari teman sebenarnya. Sebenarnya teman ini saya jual mobil Pak Ustadz. Iya. Bayarnya cuma meleset gitu loh. Apa yang meleset? Yang meleset apanya Pak? Enggak, yang pembayaran mobil itu Pak Ustadz. Oke. Terus? Saya jual ke temen. Sebenarnya udah saya kasih kelonggaran lah. Saya bilang ini nanti saya buat
bayar BRI, saya bilang begitu Pak Ustadz. Nggak tahunya cuma dikasih 50 juta. Oke. Padahal kan lunasinya 117 juta Pak Ustadz. Oke. Ya, sisanya itu saya nggak emosi, nggak apa sama temen itu loh Pak Ustadz, santai aja gitu. Ya udahlah kalau nggak bisa bayar nggak apa-apa, saya bilang begitu malah. Tuh. Karena saya punya keyakinan ini nanti pasti lunas, saya bilang begitu Pak Ustadz. Dalam hati saya gitu. Bener Pak Ustadz. Itu anak saya memang ya udah nikah lah gitu. Kan saya nggak mungkin ganggu dia Pak Ustadz. Masalah keuangan kan. Iya. Tahu-tahu dia malah nawarin Pak Ustadz. Dia bilang apa? Emangnya kurang berapa ya? Bilang begitu Pak Ustadz. Saya akhirnya terus terang kurangnya ya masih 60 sekian juta, saya bilang begitu. Ya udah, nanti besok ada, bilang begitu Pak Ustadz. Apa nggak kaget tuh? Itu dia, maksudnya anak bapak itu minjemin atau ngasih aja gitu? Ya nggak minjemin, nggak ngasih. Yang penting ini ada duit, bilang begitu Pak Ustadz. Nah, cuman kan saya sebagai orang tua ya suatu saat kalau ada nanti saya balikin gitu. Iya. Saya juga nggak ngomong. Tapi bapak tadi bilang 117, tapi kok bisa jadi 60? Ya kan saya lagi megang 50 juta Pak Ustadz, masih kurang. Oh gitu. 60 juta. Di bapak ada 50 gitu, tambah 60 lagi baru bisa lunas gitu ya. Oke. Gitu loh. Lah itu Pak Ustadz, luar biasa banget itu. Saya udah cuman punya keyakinan, tahu-tahu anak nawarin, ya udahlah gitu. Oke. Terus tadi yang cerita katanya saldo Tris itu gimana Pak? Nah, itu Pak yang kedua Pak Ustadz, itu aneh lagi, ajaib bener Pak Ustadz. Saya sampai berulang kali saya cek itu saldo saya. Saldo saya itu apa saya Pak Ustadz? Karena BRI nggak pernah saya isi. Pertama cuma ada 107.000 Pak Ustadz. 107.000. Saldo saya. Terus gimana akhirnya? akhirnya? Nah itu tahu-tahu pas saya mau beli pulsa kan lewat M-Banking BRI saya Pak Ustadz. Oke. Saya mau ambil 50 buat beli pulsa. Nggak tahunya malah jadi 3 juta sekian begitu Pak Ustadz. Maksudnya ada saldo di bank, iya, di rekening 400. Berapa? 3.400.000, berarti saya masuk saldo, ada saldo ketambahan saldo 3,3 juta Pak Ustadz. Itu tertera di M-Banking ada kelihatan gitu? Nggak ada Pak Ustadz, saya cek di mutasi berulang-ulang nggak nongol. Bahkan bukunya saya print Pak Ustadz nggak nongol. Terus transferan dari mana itu? Terus Bapak taunya ada saldo masuk itu dari mana tadi? Ya itu dari mau beli pulsa. Kan ada Pak Ustadz, saldo awal kan kelihatan tuh. Iya. Padahal saya cuma punya saldo 107.000. Loh kok ini 3 juta lebih? Sampai saya ulang lagi, saya cek saldo Pak Ustadz. Wah bener ini. Nah, udah saya diemin dulu. Akhirnya bisa ngambil uang itu lewat apa? Lewat datang ke bank atau lewat ATM? Enggak Pak. Saya kan pakai M-Banking BRI juga. Akhirnya ini kalau bener saya coba saya pindah ke rekening BCA saya gitu. Lah bener Pak Ustadz. Nah, tadi katanya nggak dimutasi tidak ada, gimana sih? Saya nggak ngerti gimana mau ditransfer kalau dimutasi nggak ada. Ya begini Pak Ustadz ceritanya nih. Itu saya cek di mutasi yang saya pakai M-Banking BRI nggak ada Pak Ustadz. Okay. Nomor rekening yang itu nggak muncul. Tapi biasanya kan kalau ada transferan masuk, pasti kan kelihatan Pak Ustadz. Iya, dari mana nih? Iya. Dananya kan begitu. Nah makanya saya buktiin itu saldo, saya geser lah ke rekening BCA saya. Kalau memang bisa, wah ini ajaib bener nih, keajaiban bener nih, saya bilang begitu Pak Ustadz. Nggak taunya beneran Pak Ustadz. Sebentar. Bapak tadi ngecek mutasi tidak terlihat, tapi saldonya ada bertambah gitu ya? Iya bener Pak Ustadz. Oh, tapi ditransfer ke rekening bank yang lain bisa juga? Bisa Pak Ustadz, saya kan masih ragu Pak, ini bener apa enggak gitu loh. 3 juta sekian ini bener apa enggak, ntar takutnya cuma angka 2 nggak bisa ditransfer, saya bilang kan begitu Pak Ustadz, dalam hati. Itu sudah saya cek berkali-kali Pak Ustadz, nggak berubah nominalnya 3,4 juta. Itu berarti yang masuk saya kan tanggal berapa? 3,3 juta Pak Ustadz. Kejadiannya kapan? Baru kemarin, Sabtu kemarin tanggal 19 kemarin Pak Ustadz. Oke. Nah, kemarin tuh saya cerita mana saya jangan-jangan ntar orang ini bahkan banyak kasus penipuan pinjol-pinjol itu. Iya. Nah ini makanya enggak lah, nomor rekeningnya aja dimutasi nggak ada, saya bilang begitu. Kan udah berminggu-minggu, udah ada mau seminggu lah saya bilang gitu. Ini kan udah hari-hari kerja, masa kalau mau penipu-penipu itu biasanya langsung telepon, ada komunikasi telepon, saya bilang begitu Pak Ustadz. Iya. Ya itu sebuah keajaiban, kalau keajaiban berarti langsung datang dari Allah gitu. Iya betul Pak Ustadz, luar biasa lah. Makanya sekarang nih
Kalau istri saya emang udah istiqomah Pak Ustadz. Saya dulu emang udah istiqomah Pak, cuman sholawat sama istighfar, makanya bisa umroh tuh modalnya cuman sholawat sama istighfar Pak Ustadz. Oh iya, gimana Pak ceritanya? Bapak umroh tahun berapa? Saya tahun 2017 Pak Ustadz. Itu juga modalnya istighfar sama? Iya, sama sholawat. Cuman dulu itu cuman setiap habis sholat gitu-gitu, ada waktu senggang istighfarnya, habis sholat sholawat gitu doang. Bapak boleh cerita gimana akhirnya Bapak bisa umroh waktu dengan sholawat dan istighfar? Ceritain dong. Ya. Lah itu dulu malah aneh lagi Pak Ustadz. Gimana? Wong saya daftar umroh aja istri saya nggak percaya Pak Ustadz. Sampai istri saya nggak percaya. Ya uangnya dari mana Bapak? Ada yang ngasih uang atau gimana? Ceritanya begini Pak Ustadz. Emang kamu punya duit gitu? Ditanyain istri saya. Saya diem aja Pak Ustadz. Nah besoknya lagi saya cerita. Saya udah daftar umroh. Saya bilang gitu. Istri saya masih nggak percaya. Terus iya Pak Ustadz terus. Apa namanya? Hari ketiga baru saya ngomong, ini loh buktinya, kwitansinya, saya udah daftarin umroh, saya bilang begitu. Makanya mulai sekarang dikaspol lagi apa ibadahnya dan segala macamnya, saya bilang begitu Pak Ustadz. Nah kalau duitnya itu Pak, anehnya lagi, orang yang udah pinjem puluhan tahun Pak Ustadz, bilang bayar. Saya malah udah lupa itu utangnya berapa gitu. Dia bayar berapa? Ada yang gitu. Dia bayar berapa waktu itu? Waktu itu dia utangnya ada sekitaran 10 jutaan ada Pak Ustadz. Oh gitu, iya. Itu nggak cuma satu Pak Ustadz, ada 2 atau 3 orang Pak Ustadz. Karena kan saya kan bikin tas koper itu, kan kadang-kadang ngirim, belum nggak dibayar-bayar, ya udah saya ikhlasin aja Pak Ustadz, udahlah bodo amat lah. Ntar juga Allah yang ganti, saya bilang dalam hati saya begitu Pak Ustadz. Nggak taunya waktu itu Pak Ustadz mau umroh itu banyak yang bayar. Tuh, padahal udah tahun-tahunan Pak Ustadz, saya sampai lupa nominalnya utangnya dia berapa. Waktu itu biaya umroh masih belum semahal sekarang ya, waktu 20-30-an masih bisa lah ya waktu itu. Iya, dulu saya plus Pak Ustadz, plus Turki. Oh gitu, lebih mahal berarti ya? Iya, ya agak 27 lah dulu tuh. Iya. Itu Bapak sendiri atau dengan istri? Saya dengan istri Pak Ustadz. Loh, saya memang doanya kan kalau nggak sama istri nggak mau saya Pak Ustadz. Oh gitu. Iya, alhamdulillah banget itu Pak Ustadz, bener. Masya Allah. Nah terus ini kalau kan sekarang Bapak udah ngerasain tuh keajaiban seperti ini, kira-kira Bapak mau tambah lagi nggak jumlah salawatnya? Lah ini udah saya geber Pak Ustadz. Saya udah mulai naik lagi jadi 8.000. Udah minimal tuh 8.000. Ya pelan-pelan Pak Ustadz, karena saya kadang-kadang emang males. Banyak tidurnya, banyak bengongnya begitu Pak Ustadz, tapi saya pelan-pelan gitu. Tapi kalau usaha teman-teman usaha Bapak sekarang udah mulai berjalan lancar atau masih belum berjalan atau gimana? Usaha saya Pak Ustadz, usaha saya udah kolap Pak Ustadz, saya udah nganggur, total nganggur. Oh gitu, jadi Bapak memasrahkan kalau misalnya ada rezeki datang dari Allah, alhamdulillah, tapi Bapak masih terus berikhtiar bagaimana gitu ya? Iya betul Pak Ustadz, saya kalau sedekah itu semaksimal mungkin lah Pak Ustadz saya geber. Walaupun nggak ada sekalipun segala macam ya, katakan 2.000 5.000 pun akan saya isi tuh sedekah subuhnya. Bapak cara sedekah subuhnya bagaimana? Bapak taruh di kota infak? Nah, ada celengan di rumah Pak Ustadz, saya taruh di rumah, saya tulis ini. Isi dulu, nanti sekali berapa lama Bapak buka? Nggak, nanti paling 3 minggu, sebulan, saya serahin tuh. Karena saya kan di Jakarta Pak Ustadz, di Bekasi, orang tua di kampung. Sebenarnya orang tua juga kekurangan, cuman kalau yang di sini kalau ini saya kasih ke tetangga-tetangga sini yang nggak punya, yang kekurangan gitu-gitu aja Pak Ustadz. Nanti kalau pas ada temen yang balik kampung, kadang-kadang saya titipin tuh celengannya, nih tolong kasih ibu saya, bilang begitu Pak Ustadz. Oh gitu. Oke. Selama Bapak usahanya kolaps, tapi Bapak dalam kehidupan sehari-hari tidak merasa susah ya, misalnya dalam untuk makan, untuk sehari-hari nggak susah ya? Susah Pak Ustadz, susah, cuman kita bikin happy aja. Oh gitu. Sebenarnya sebagai kekurangan Pak Ustadz, sebenarnya kan saya semenjak usaha itu belum pernah kondisi kayak begini, belum pernah Pak Ustadz. Grafiknya naik terus tuh. Cuman baru kali ini saya diuji seperti ini. Cuman ini sifatnya kan umum Pak Ustadz karena pandemi kan gitu. Iya. Makanya saya nggak merasa diuji sama Allah gitu. Iya. Santai aja. Oke. Ya kalau kekurangan Pak Ustadz, biasanya semuanya serba ada. Sekarang mobil aja nggak punya Pak Ustadz. Ya maksud saya untuk yang hal-hal yang pokok kan ada orang yang gara-gara misalnya dia punya utang kan beli beras aja nggak bisa, misalnya gitu kan nggak seperti itu kan? Nah, sebenarnya sama Pak Ustadz, cuman
yaitu ditumpang sama anak saya. Oh begitu. Gitu. Karena anak saya kan udah kerja tuh. Ya dibantu-bantu lah gitu. Kalau itu mah enggak, ya sampai detik ini sebenarnya ya kurang Pak. Cuman karena ada anak gitu aja udah. Ada anak dan ada Allah. Ya. Iya. Alhamdulillah banget Pak Ustaz. Iya. Bapak berarti tadi utangnya 117 sudah lunas total ya? Alhamdulillah udah lunas total Pak Ustaz. Saya kapok nggak bakal mau pinjem lagi lah. Iya, berarti hatinya udah lega gitu ya? Iya benar Pak Ustaz. Walaupun ibaratnya hidup sekarang katakan serba kekurangan, tapi udah plong banget Pak Ustaz, nggak punya utang gitu-gitulah. Masya Allah, luar biasa Pak ya. Bapak ada mungkin pesan-pesan untuk teman-teman biar lebih semangat salawatnya supaya lebih yakin gitu? Ya untuk teman-teman semuanya yang dengerin ini, jangan pernah putus asa. Kalau yang penting kita istiqomah dengan sholawat, insya Allah cita-cita kita akan terkabul dengan mudah. Amin. Saya kan ibaratnya nggak terlalu lama Pak Ustadz, baru Desember, Januari, Februari, cuma 3 bulan. Iya. Udah 2 keajaiban Pak Ustadz. Saya sebenarnya mintanya nggak itu Pak Ustadz. Mintanya itu apa? Mintanya agar dapat pekerjaan, dapat bisnis lagi yang mudah, yang gampang malah. Itu minta saya Pak Ustadz, doa saya. Iya, tapi kan malah berproses Pak itu nanti insya Allah dikabulkan Allah, tapi mungkin agak ada prosesnya gitu ya. Iya Pak Ustadz. Nggak taunya malah dapat dua itu, mungkin Allah lebih tahu lah Pak Ustadz. Ini yang paling penting dulu gitu kali. Iya, awal mulanya nanti itu Bapak dikasih Allah seperti itu. Nanti semakin banyak Bapak istiqomah, semakin Allah kasih semua yang Bapak minta gitu loh. Iya, amin Pak Ustadz, amin. Iya. Bapak nanti misalnya kalau ada cerita-cerita lagi kapan-kapan boleh nanti di-share lagi ya, dibagi lagi ya ceritanya ya. Iya Pak Ustadz, siap Pak Ustadz. Bapak terima kasih sudah berbagi cerita di pagi ini. Iya. Sama-sama Pak Ustadz. Iya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi kisah seorang bapak ya yang baru mengamalkan salawat awal mulanya Desember. Tapi luar biasa, hanya mengamalkan 1.000, 5.000, dan sekarang alhamdulillah sudah 8.000 di samping amal-amal yang lain. Itu hutangnya 117 juta lunas, plus sudah merasakan saldo ATM terisi sebanyak lebih kurang 3 juta. Ya saya yakin kalau misalnya Bapak ngamalin lebih gaspol lagi sampai di atas 15.000 per hari atau 20.000, mudah-mudahan lebih banyak lagi kisah-kisah ya, hal-hal yang mungkin tidak masuk logika tapi betul-betul terjadi yang Bapak rasakan. Begitu dengan teman-teman ya. Tapi itu dia, kita sekali lagi saya ingatkan bahwa kita mengamalkan salawat itu bukan untuk mencari keajaiban, tetapi mencari ridha Allah. Bagaimana agar Allah memberikan rahmat yang banyak kepada kita, bagaimana agar kita bisa dekat dengan Rasulullah SAW di yaumil qiyamah nanti, begitu ya. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang belum mempunyai buku ini, buku Salawatin Aja, ini adalah buku tulisan saya sendiri. Teman-teman bisa order ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Order di sini di WA dengan nomor 0812 771 62924. Ya, jangan lupa untuk memberikan alamat berupa kecamatan apa dan kabupaten apa tempat teman-teman berdomisili. Nanti biar kita langsung cek ongkos kirimnya berapa. Dan nanti teman-teman tinggal transfer aja harga buku plus ongkos kirim ke rekening yang saya berikan lewat WA tersebut. Dan teman-teman yang ada di luar negeri seperti di Hong Kong, Taiwan, Brunei, Australia, Amerika, di Saudi Arabia, dimanapun berada, dengan mudah juga untuk bisa mendapatkan buku ini. Tinggal dikontak aja nomor WA yang tadi ya. Dan teman-teman yang sudah juga mempunyai kisah-kisah tentang keajaiban salawat, dengan mudah juga bisa mengirimkan kisah-kisahnya ke WA yang saya berikan di sini ya, agar nanti kita bisa wawancara seperti ini dan kisahnya mudah-mudahan bisa saya tayangkan di YouTube ya. Wawancaranya bisa berupa telepon ataupun video call, bisa lewat Zoom meeting juga. Nanti tergantung pilihan teman-teman sendiri. Kadang-kadang ada juga kan orang-orang yang memang dia ingin identitasnya dirahasiakan, tapi ada juga yang memang mau ingin ditampilkan ya, tergantung pilihan gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.